ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum. Setiap orang yang berakal pasti tidak mau ditimpa kerugian dalam seluruh aspek kehidupannya. Seorang pembisnis, dia tidak akan mau menjadi seorang pembisnis yang merugi. Seorang pegawai juga tidak mungkin dia mau menjadi pegawai yang merugi. Seorang karyawan di perusahaan swasta juga demikian. Setiap orang yang berakal, baik yang beragama Islam ataukah selain Islam, semua mereka tidak menginginkan yang namanya kerugian dalam urusan dunia mereka. Maka jamaah dimuliakan Allah, apabila dalam urusan dunia yang semu lagi menipu ini kita tidak mau dan enggan menjadi golongan yang merugi, maka mungkinkah orang yang berakal mau menjadi dari golongan yang merugi di hari kiamat kelak, di hari yang satu harinya ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan sebagian harinya yang lainnya Allah katakan khamsina alfasanah, panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Hari kiamat yang adab Allah Jalla wa'ala di neraka yang paling ringan, itu dikatakan oleh Nabi SAW, la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibagh. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Fayadhunnu annahu ashadduhum 'adzaba wa huwa ahwanuhum 'adzaba. Sehingga dia mengira bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, sementara ia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Maka tentunya kita harus berusaha dan selalu memohon kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak, merugi di alam barzakh, merugi di padang mahsyar, dan merugi di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Mari kita simak hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikut ini yang menerangkan kepada kita
kaum yang merugi di hari kiamat kelak dari umat mereka, padahal di dunia mereka orang-orang saleh. Ketika di dunia mereka ahli salat, mereka ahli puasa, ahli sedekah, ahli sujud, ahli ruku', tetapi di hari kiamat mereka justru menjadi orang-orang yang pailit, justru menjadi orang-orang yang merugi. Sedangkan ketika di dunia sebelumnya mereka adalah ahli ibadah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya. Para sahabatnya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang tua dan ada yang muda. Keiman dengan keimanan dan amal saleh yang bertingkat-tingkat di antara mereka. Nabi berkata kepada mereka, atadruna mal muflis, wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang pailit dari umatku? Tanya Nabi SAW. Mendengar pertanyaan yang demikian dari baginda Rasulullah SAW, maka para sahabat yang belum tahu maksud dari kata pailit dari Nabi SAW, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama indahu wala mata' wala dinar. Wahai Rasulullah, orang yang pailit, orang yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang enggak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya uang, enggak punya harta, kiri, miskin, bangkrut. Itulah orang yang bangkrut, itulah orang yang pailit menurut kami, wahai Rasulullah. Maka setelah itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muflisu min ummati man jaa yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa safaka dama hadha wa qadafa hadha. Orang yang pailit dari umatku di hari kiamat adalah mereka yang datang menghadap kepada Allah, membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Dia ahli solat, ahli sedekah, ahli puasa, tetapi dia pernah menumpahkan darah yang haram untuk dia tumpahkan. Dia pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak Allah halalkan. Apakah dengan merampok? Ingat, mengambil harta manusia dengan cara yang haram itu tidak harus dengan merampok seperti yang dilakukan oleh begal, mencuri, mencopet. Jangkrik juga salah satu tindakan dan aksi mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Memeras, mengintimidasi, mencari-cari kesalahan, kemudian ditekan dan ditakut-takuti dengan pasal ini dan pasal itu, sehingga dia rela menyuap dan memberikan uang agar dibebaskan dari apa yang diintimidasi darinya. Jadi mengambil harta haram tidak mesti dengan merampok, membunuh, mencopet. Mengintimidasi manusia, memeras mereka juga bagian dari mengambil harta manusia dengan cara yang haram. Kaedahnya adalah apa yang Nabi katakan di dalam hadis lain yang sahih, la yahillu malu muslimin illa bi thibatin min nafsih. Tidak halal pemberian seorang muslim kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Selama harta tersebut berpindah ke tangan kita dengan cara yang tidak tulus dari hatinya karena takut kepada kita, maka sungguh kita telah mengambilnya dengan cara yang haram. Maka Nabi mengatakan orang yang pailit dari umatku adalah mereka yang datang di hari kiamat menghadap kepada Allah dan mereka sebagai ahli salat, ahli puasa, ahli zakat. Perhatikan, Nabi berkata bukan dia sebagai preman. Ini dia punya salat, punya puasa, zakat yang banyak, ahli sedekah dan ahli puasa. Lalu bagaimana kalau ketika di dunia dia tidak seperti itu? Tetapi masalahnya dia pernah menumpahkan darah yang haram, membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dia pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Dia pernah membunuh karakter orang lain, merusak nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah orang lain, menuduh orang lain. Wasyatama hadza, dan dia pernah menampar orang lain.
maka pahala-pahala ibadah salat, puasa dan zakat yang dia miliki Allah ambil, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Bagaimana seandainya apabila korban jangkriknya ada 1000 orang di dunia, orang yang pernah dia bunuh sekian orang hanya karena urusan dunia, hanya karena tidak diberikan PL, hanya karena tendernya yang tidak dimenangkan, dia rela membunuh karakter orang lain, menuduh, memeras, bahkan membunuh. Allah ambil pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, kemudian Allah berikan kepada korban-korban kezalimannya. Apabila tidak cukup, setelah Allah ambil pahala ibadah-ibadahnya, kemudian Allah berikan kepada orang yang pernah ia zalimi, rupanya juga belum cukup dan belum terbayar kezaliman yang dia lakukan kepada manusia, maka Allah ambil dosa-dosa orang-orang yang pernah ia zalimi, kemudian Allah pikulkan kepadanya, kemudian dia turiha finnar, dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi ketika di dunia dia nggak pernah berzina, tetapi di hari kiamat dia harus memikul dosa zina karena dia pernah menzalimi orang lain yang dia pernah berzina, dan dia nggak punya pahala ibadah untuk membayar kezaliman orang lain kecuali dengan Allah pikulkan dosa-dosa korban kezalimannya kepadanya. Al-muflisu min ummati, inilah orang yang pailit dari umatku. Apabila ketika di dunia dia ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli sedekah, bisa pailit, bangkrut dan dilemparkan ke dalam neraka Allah karena pernah mengambil harta haram, pernah memukul, pernah membunuh, pernah menumpahkan darah, pernah memfitnah, membunuh karakter orang lain. Lalu bagaimana dengan mereka yang hidupnya siang dan malam menzalimi orang lain, memeras orang lain, menjangkrik orang lain, dan dia juga pelaku maksiat, bertemu dengan Allah dan dia bukan sebagai ahli salat. Ahli salat, ahli puasa, ahli zakat saja bisa pailit, bisa bangkrut dan dilemparkan ke dalam neraka Allah karena ketika di dunia pernah menzalimi orang lain. Lalu bagaimana seandainya dia pernah membunuh, menumpahkan darah, memeras orang lain, merampok, dan dia juga seorang pelaku maksiat, bukan ahli salat, bukan ahli puasa, dan bukan ahli sedekah. Di dunia hukum mungkin bisa dibeli dengan uang, hukum bisa ditiadakan dengan jabatan dan pangkat. Tapi ingat, di hari kiamat ketika seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah, manusia yang pernah diciptakan oleh Allah semenjak Allah menciptakan Adam, ketika Allah mengumpulkan bangsa jin dan bangsa manusia, yang kafir dan yang muslimnya, yang baik dan yang jahatnya, semua mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah katakan kepada mereka, limanil mulkul yawm, siapakah yang masih memiliki kerajaan hari ini? Limanil mulkul yawm, siapakah penguasa dan raja hari ini? Tanya Allah kepada seluruh makhluk yang ia kumpulkan di padang mahsyar saat itu, dan mereka dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian sehelai benang pun, dan matahari sejarak 1 mil dari kepala mereka. Allah katakan kepada seluruh mereka, limanil mulkul yawm, siapakah yang masih menjadi pemimpin, masih menjadi raja dan memiliki kekuasaan hari ini? Kemudian Allah katakan, lillahil wahidil qahhar, kerajaan yang sesungguhnya hanya milik Allah yang maha perkasa. Ibadallah, di dunia dengan uang dan jabatan yang kita miliki, kita bisa menyewa dan membayar awak media untuk memutarbalikkan fakta. Hukum bisa dibolak-balik, yang tersangka bisa dijadikan korban dan yang korban bisa dijadikan tersangka. Tetapi ingat, saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Di hari kiamat seluruh pendusta akan ketahuan. Yauma tubla sarair. Pada hari kiamat semua yang tersembunyi di dunia ini akan tersingkap. Nabi jadi tahu, rupanya kamu penzina, rupanya kamu yang membunuh, rupanya kamu yang merampok, rupanya kamu yang tersangka bukan korban, dan seterusnya.
Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Di hari kiamat akan ketahuan siapa pendusta dan siapa yang jujur. Yauma tublas sarair. Di hari itu segala sesuatu yang tersembunyi di dunia akan tersingkap. Jamaah yang dimuliakan Allah, di hari kiamat akan ada qisas. Bahkan binatang dengan binatang pun dikisos oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi menyebutkan 2 ekor kambing yang saling menanduk di antara mereka. Satunya memiliki 2 tanduk dan satunya lagi tidak bertanduk. Di hari kiamat keduanya dipanggil dan dikisos oleh Allah di padang mahsyar. Hanya saja karena hewan, mereka enggak terancam dengan neraka. Setelah ditegakkan kisos di antara hewan, Allah katakan kepada mereka, kuni turaba, silahkan kalian menjadi debu. Maka yang pada hari itu Allah katakan dalam surat An-Naba, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang kufur ketika di dunia, dia berkata, aduhai seandainya aku hanya sebagai debu. Kafir dengan kafir Allah kisos di padang mahsyar. Kafir dengan muslim di padang mahsyar. Tapi yang ngerinya, yang tragis dan menyedihkan, ini muslim dengan muslim. Padang mahsyar selesai, hisab selesai, mizan selesai, dan dia pun sudah sukses melewati as-sirat, sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Itu sudah dia lewati, tinggal dia masuk syurga. Tetapi karena pernah melakukan kezaliman, setelah dia melewati jembatan tersebut, Allah berhentikan dia. Kemudian Allah pertemukan dia dengan orang yang pernah ia zalimi, korban jangkriknya, korban pemerasannya, korban yang pembunuhannya, korban rampasannya, korban pembunuhan karakter yang dia lakukan. Di situ Allah kisos. Namun kisosnya bukan lagi tampar dengan menampar, pukul dengan pukulan, lah. Pahala-pahala ibadah dia yang dengannya dia dibolehkan masuk syurga, Allah ambil. Kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Apabila pahala ibadahnya tidak cukup untuk membayar kezaliman yang pernah ia lakukan kepada korban-korban kezalimannya, maka dosa-dosa mereka Allah ambil, kemudian Allah pikulkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala, yang satu hari di dalamnya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Yang azab yang mana azab yang paling ringan di dalamnya adalah Allah meletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan coba-coba menzalimi manusia. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kamu ingin bermaksiat, bermaksiatlah antara kamu dengan Allah. Jangan sampai ada kaitan dengan hak makhluk. Karena kalau ada kaitan dengan hak makhluk, dengan Allah kita udah selesai. Misalkan kita pernah mencuri, kita pernah membunuh, kita pernah merampok, pernah menampar orang lain, kita bertobat dari dosa merampok, kita selesai, udah Allah maafkan. Tapi dengan korban perampokan kita, korban jangkrik kita, korban fitnah kita, kalau dia belum memaafkannya, kita akan berhadapan dengannya di hadapan Allah, sekalipun kita seorang anak Nabi, sekalipun kita seorang Rasul. Apalagi kita yang bukan Rasul. Nabi menjelang wafatnya berdiri di hadapan para sahabatnya, kemudian berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, yang aku pernah mencambuknya dan aku salah, tolong tunjuk tangan dan balas diriku hari ini sebelum kita bertemu hari kiamat. Maka berdirilah seorang sahabat, ya Rasulullah, aku adalah orang yang pernah engkau cambuk dan hukumnya salah. Rupanya aku tidak tepat engkau cambuk. Di mana waktu itu aku cambuk dirimu? Tanya Nabi. Maka dia mengatakan, di perut wahai Rasulullah. Maka Nabi pun membuka bajunya, siap untuk dicambuk, dibalas oleh sahabatnya tersebut. Begitu Nabi telah membuka bajunya, maka sahabat tersebut langsung memeluk dan mencium perut Nabi kita. Kemudian dia mengatakan, ini yang aku inginkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang nabi saja bisa kena qisas apabila zalim kepada manusia, lalu bagaimana dengan selain mereka? Tetapi mereka para nabi Allah jaga dari dosa menzalimi makhluk. Ibadah Allah, contoh yang sangat mengerikan dari Nabi. Nabi mengatakan, man zalama shibran min ardhin tuwiqahu sab'a aradhin. Barang siapa yang pernah mengambil tanah orang lain sejengkal saja, bukan sehektar,
Bukan ratusan meter, cuma sejengkal dia ambil dengan cara yang zalim. Mungkin dia punya uang, dia bisa menjogok sehingga harta orang lain, tanah orang lain diberikan untuknya. Kata Nabi, barang siapa yang pernah mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, maka tanah sejengkal tersebut di hari kiamat Allah gantungkan di lehernya sebesar 7 lapis bumi. Subhanallah. Ibadallah. Makanya Nabi mengatakan falyatahallalhu al-yawm. Hendaknya kita meminta maaf segera hari ini sebelum hari kiamat terjadi. Tiada yang mampu bertahan dengan adab di alam barzah. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang zalim terhadap manusia dengan harta dan jabatan yang dia miliki, rata-rata hidupnya tragis sebelum matinya kalau dia belum bertaubat. Ingat itu kaidah. Orang-orang yang zalim suka menjangkrik, memeras, rata-rata hidupnya tragis apabila dia tidak bertobat sebelum matinya. Namrud berkuasa 400 tahun. Saking bejatnya, istri Nabi Ibrahim, Sarah, ingin dia perkosa. Sebanyak 3 kali dia berupaya meletakkan tangannya untuk membuka baju Sarah, tapi Allah bekukan tangannya. Tahukah bagaimana Allah hinakan dia? Selama 400 pula Allah menyiksa dia. Allah masukkan seekor lalat, seekor nyamuk melalui hidungnya, tembus ke otaknya. Selama 400 tahun dia tersiksa karena ada seekor nyamuk yang berputar-putar di dalam otaknya. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya dengan palu, berharap nyamuk yang sedang di dalam otaknya itu bisa keluar. Bahkan disebutkan orang yang paling sayang kepada dia adalah mereka yang berkumpul, kemudian tangan-tangan mereka pukulkan ke kepalanya agar nyamuk yang berada di dalam otaknya tersebut bisa keluar. Demikian disebutkan dalam Israiliyat. Fir'aun juga demikian. Tidak ada satupun orang yang kejam, yang beringas, yang zalim dan dia belum bertobat kecuali hidupnya tragis. Rumah tangganya seperti kapal pecah, anaknya tidak terarah, istrinya tidak menjaga kehormatannya, dan seterusnya. Ibadallah, aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tatkala kita mendengar ancaman dari Al-Quran dan hadis terhadap mereka yang melakukan kezaliman, maka jangan sibukkan mata kita melihat ke kanan dan ke kiri. Jangan sibukkan mata kita untuk melihat ke depan dan ke belakang. Lihatlah diri-diri kita semua. Saya sebagai khatib dan jemaah sekalian, kita semua pendosa. Semua kita pernah melakukan kezaliman terhadap istri, terhadap anak, kepada orang tua, kepada kerib kerabat, kepada teman atau selain mereka. Maka ayat dan hadis yang berbicara tentang ancaman kepada pelaku kezaliman tadi, ini adalah bahan untuk kita menintrospeksi diri kita masing-masing, baik khatib yang berbicara ataukah jamaah sekalian. Ibadallah, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.